Hendak memutar balik laju bus yang nekat masuk ke jalur yang dilarang, kaki seorang anggota polisi terlindas truk hingga patah tulang di Madiun, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah rekan korban sempat terlibat kericuhan dengan seorang kru bus hingga dibawa masuk ke mobil polisi. Dua anggota polisi terlibat cekcok dengan seorang kondektur bus hingga menghentikan laju bus pariwisata di Simpang 5, Tugu Pendekar, Madiun. Sementara satu orang anggota polisi terduduk sambil merintih memegang kakinya. Diduga kakinya terlindas bus saat mengatur lalu lintas. Video ini pun viral. Kejadian berawal saat bus dari arah Ponorogo hendak melaju di Jalan Majen Panjaitan hingga Tamrin. Padahal kawasan ini seharusnya tidak boleh dilalui bus. Saat di lokasi, petugas melakukan penindakan dengan memutar balik bus kembali ke jalur yang ditentukan. Nahas, saat putar balik, roda kanannya malah melindas kaki anggota Satlantas Polres Madiun Kota berinisial PSA hingga patah tulang kaki. Korban pun dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Kalau masuk di marka di Jalan Panjaitannya saya kira sangat jauh. Namun untuk mungkin insidennya itu saya kira nggak ada orang yang mau mencelakai orang lain. Saya kira nggak sengaja juga. Tapi karena lalainya sehingga karena kurang hati-hatinya sehingga peristiwa tersebut terjadi. Saat ini bus sudah diamankan di Satlantas Polres Madiun Kota dan sopir serta kernet bus juga dimintai keterangannya. Sayangnya, meski polisi menyatakan jalur tersebut merupakan larangan untuk bus, faktanya usai kejadian masih banyak bus bebas melintas di jalur yang sama meski ada petugas yang mengatur. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, jika saat ini Anda sedang mudik ke wilayah Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mampir ke salah satu pusat oleh-oleh di area Jalan Pandanaran. Bermacam oleh-oleh khas Jawa Tengah mulai dari bandeng presto, tahu bakso hingga lumpia khas Semarang bisa diborong. Saat mudik tidak lengkap rasanya tanpa membawa pulang oleh-oleh khas daerah itu. Salah satunya pemudik yang saat ini berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Anda bisa memborong beragam buah tangan dari pusat oleh-oleh yang berada di Jalan Pandanaran. Sesaat usai pintu toko dibuka, pengunjung langsung menyerbu beragam rak kuliner yang ada di dalamnya. Berbagai variasi oleh-oleh khas Jawa Tengah bisa didapatkan di sini, mulai dari tahu bakso, lumpia, hingga olahan bandeng presto populer dan legendaris yang menjadi ciri khas dan paling dicari. Tongseng bandeng selalu jadi favorit pengunjung. Makanan berkuah santan bercita rasa gurih manis yang kaya akan rempah lengkap dengan sayur kol dan juga tomat, serta bandeng bumbu Bali. Daging bandengnya digoreng terlebih dahulu sepertinya dan sangat amat empuk, cocok dengan kuah tongsengnya ini. Nah, bagi pemirsa yang mungkin juga sedang mencari oleh-oleh di area Semarang dan juga mencari oleh-oleh khas Jawa Tengah, mungkin bisa langsung datang pusat oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Pandanaran. Dan jangan lupa untuk juga langsung naik ke lantai 2 dan memesan berbagai macam olahan bandeng seperti saya. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan Anyus, sampai jumpa. Saya makan lagi. Ribuan pemudik motor kembali terjebak kemacetan pada H+5 jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Kebanyakan pemotor merupakan warga yang akan kembali ke ibu kota karena sudah harus masuk kerja. Kepadatan kendaraan motor dan mobil masih terjadi di jalur arteri Pantura Simpang 4 Palimanan, Cirebon pada pagi tadi. Bahkan laju kendaraan yang hendak menuju Jabodetabek dan Bandung hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 20 km per jam. Hingga H+5 Lebaran, kepadatan di Simpang 4 lampu merah masih terjadi dan mengular sepanjang 400 meter. Kemacetan panjang akan semakin parah saat siang, mengingat banyaknya warga lokal Cirebon yang hendak berwisata. Dan berdasarkan data Dishub Kabupaten Cirebon, motor yang sudah melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek rata-rata per 1 jam mencapai 1.100 kendaraan.
Ya, usai mudik lebaran kini warga Jakarta kembali ke kota untuk beraktivitas. Kita menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan Selena Yahya yang akan melaporkan situasi arus balik terkini. Selena, apakah arus balik sudah semakin ramai? Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Sejak pagi hari tadi hingga saat ini 11:44 stasiun Pasar Senen terbilang cukup ramai dan juga masih terdapat banyak penumpang. Pasalnya di area kedatangan di sebelah sana sudah didominasi oleh penumpang yang melakukan perjalanan arus balik menuju kembali ke Jakarta. Kepadatan ini bukanlah tanpa alasan pemirsa, mengingat hari ini tanggal 25 Maret merupakan puncak arus balik Lebaran 2026. Dan untuk area keberangkatan ini terlihat cukup ramai namun tidak seramai hari-hari sebelumnya, yaitu sebelum Lebaran dan juga di H+ Lebaran pemirsa. Berdasarkan pantauan kami, ribuan penumpang dari berbagai rangkaian kereta terus mengalir keluar dari peron dan berdasarkan dari data yang kami dapat, volume keberangkatan penumpang mencapai 17.396 penumpang dan untuk volume kedatangan dari penumpang yaitu ada di sekitar 18.502 penumpang, yang mana artinya di volume penumpang yang datang lebih banyak dari yang berangkat. Begitu pemirsa, dan tadi saya sudah berbincang dengan salah satu penumpang yang melakukan perjalanan arus balik di hari ini karena mereka merasa kalau hari ini balik dapat melakukan kegiatan aktivitas semula di esok hari pemirsa. Begitu David, saya kembalikan ke studio. Ya, baik Selena, tampaknya memang akan semakin ramai menjelang sore nanti. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai libur lebaran sebagian warga Jakarta mulai kembali bekerja. Meski sudah beraktivitas, lalu lintas di jalanan utama masih sepi kendaraan. Aktivitas perkantoran yang kembali berjalan usai cuti bersama lebaran belum mulai berdampak terhadap arus lalu lintas kendaraan di ibu kota. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Bundaran HI, arus lalu lintas pagi tadi terpantau ramai lancar. Ya, meski jumlah kendaraan sudah mulai meningkat dibandingkan masa libur. Namun belum terjadi kemacetan seperti hari kerja biasanya. Nah, karena takut terlambat, puluhan ASN Kabupaten Jombang, Jawa Timur berlarian untuk mengikuti upacara di hari pertama kerja usai libur hari raya. Jika ketahuan bolos di hari pertama bekerja, Bupati Jombang Warsubi mengancam akan memberi sanksi tega. Saat Bupati tengah memberikan pengarahan, sebagian ASN justru sibuk bermain HP sendiri. Sementara itu, usai libur Idul Fitri, sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Asahan juga khawatir terlambat mengikuti apel gabungan. Meski sudah berusaha, sejumlah ASN tetap tidak bisa mengikuti apel karena terlambat. Pada hari pertama bekerja, 98% pegawai ASN tercatat hadir. Liburan berujung panik. Puluhan bocah terpisah dari orang tua saat bermain di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Petugas akhirnya sibuk mencari anak-anak tersebut untuk dibawa kembali ke orang tuanya. Ciri-cirinya apa ibunya? Bajunya? Warna pink. Tuh, waduh. Di tengah ribuan pengunjung Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten, seorang bocah menangis dalam gendongan petugas. Ketika bermain di pantai, bocah ini terpisah dari ibunya dan diselamatkan petugas. Tidak hanya satu bocah, ternyata kasus anak yang terpisah dari orang tua dilaporkan sebanyak puluhan orang di kawasan pantai ini. Bocah hilang didominasi usia balita hingga sekolah dasar. Umumnya mereka terpisah ketika berlarian atau saat sedang bermain air di tepi pantai. Sebagian besar bocah ditemukan dalam kondisi menangis dan kebingungan. Beruntung, wisatawan lain dan pedagang setempat turut membantu menenangkan anak-anak itu.
Sejauh ini sebanyak 20 bocah yang dilaporkan hilang berhasil diserahkan ke orang tua mereka. Sementara itu, tim Bala Wisata Banten menyiagakan 100 personil tersebar di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi kejadian serupa. Petugas mengimbau kepada seluruh wisatawan agar tidak lengah dan selalu mengawasi anak-anak selama berada di area pantai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kepanikan 61 orang pemudik pecah saat kapal motor Sumber Makmur mati mesin dan terombang-ambing di tengah lautan di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kepanikan semakin menjadi karena kapal terus terbawa ombak dan kemasukan air hingga akhirnya dievakuasi petugas damkar. Kapal motor Sumber Makmur ini selama berjam-jam terombang-ambing dan terbawa arus laut di perairan barat laut Pulau Lancang, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Jakarta. Evakuasi oleh petugas Gulkarmat pun berjalan dramatis. 61 penumpang yang merupakan pemudik dan wisatawan pun histeris saat dipindahkan ke kapal Satria Biru 08 dan kapal Rescue Boat 02. Proses evakuasi sempat terkendala ombak yang besar dan kencangnya angin yang menyebabkan kapal terus bergerak. Sebelumnya kapal Sumber Makmur mengalami kendala akibat fan belt mesin putus. Mesin penggerak Bilgepa mati dan memicu air laut masuk ke dalam badan kapal yang merendam mesin utama kapal. Seluruh penumpang lalu dievakuasi ke Pulau Lancang dalam kondisi selamat. Sementara KM Sumber Makmur yang mengalami mati mesin ditarik ke pulau terdekat. Sebelumnya, KM Sumber Makmur bertolak dari Pulau Panggang menuju Pelabuhan Rawasaba. Namun setiba di perairan barat laut Pulau Lancang, kapal mengalami mati mesin. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.